Keterlaluan, kata itu layak kita sematkan untuk Australia. Kenapa? Bayangkan guys, timnas Indonesia yang jauh-jauh datang dari belahan dunia, dari Eropa, dari Asia ya, dari Amerika, yang menempuh perjalanan hingga belasan hingga puluhan jam, hingga bisa kita bilang 1 hari penuh itu dalam perjalanan menuju Australia. Terus pas mereka mau latihan perdana di stadion, dikasih pula bus ecek-ecek. Bus yang notabene kayak Damri yang mungkin sudah kadaluarsa. Kenapa aku bisa bilang kadaluarsa? Mati lampunya coy. Sumpah mati lampu depannya. Ya Allah, lampu depan sebelah kiri coba. Aduh, ini ada apa gitu. Ini di Australia loh, yang notabene bisa kita bilang negara maju dan lebih baik daripada Indonesia dari segala lini, ya kan? Tapi dalam penyediaan bus kepada tim tamu, kok bisa busnya kayak gitu loh, yang mati lampunya satu guys. Sumpah parah kali ini udah keterlaluan. Apalagi tau nggak kalian, ini mereka itu latihannya malam, udah latihan malam, gelap, pasti jalan. Oke lah ada terang lampu karena lampu jalan. Tapi kalau cuma satu lampunya, apa nggak dipikir orang kereta kan lewat? Sorry. Kalau orang Medan bilangkan sepeda motor kereta guys ya. Jadi jangan pula nanti kalian bilang kereta api yang lewat. Enggak ya. Kita ini orang Medan bilangnya sepeda motor itu kereta. Nah, bayangkan apa nggak dipikir kendaraan lain itu kereta yang lewat kan? Apa nggak kena hantam orang? Ya, ini bahaya. Bahaya kali. Kenapa? Bisa jadi kalau ini terjadi, tapi nauzubillah min dzalik, kecelakaan. Pasti salah satu penyebab daripada kecelakaan tersebut apa? Lampu mobil busnya cuma satu yang hidup dan satu mati. Kalau udah kecelakaan, siapa yang rugi? Timnas Indonesia guys. Bayangkan kecelakaan, cedera pemain kita, nggak bisa tampil. Terakhir yang main pemain cadangan, ya kan? Oke kalau pemain cadangan masih ada, rupanya cedera semua. Belum lagi ada yang shock dia, yang cedera ringan, cedera berat. Gimana mau main lawan Australia? Takutnya malah dijadikan menang WO, ya kan? Nah ini yang bahaya sebenarnya. Terlihat sangat sederhana, terlihat sangat simple, tapi punya dampak yang luar biasa. Aku lihat ini di postingannya Instagram kevmat.w. Jadi kalau kalian mau kepo gimana videonya dan gimana bentuk daripada bus timnas Indonesia yang cuma satu lampunya, kalian datang ke Instagramnya kevmat.w, ya kan? Itu lengkap di situ. Bagaimana dari awal keluar dari hotel pemain timnas, terus menuju tempat latihan, terus semua tentang kegiatan timnas lengkap dibuat abang ini, Bang Kevmat. Aku juga ngelihat dari postingan fakta bola Garuda awalnya. Terus aku lihat ada kreditnya Kevmat, terus aku kepo dan aku lihat, ternyata benar, sumpah parah kali. Parah. Nama busnya itu Murais. Nggak tahu itu apakah memang mereknya Murais ya kan, kayak di Medan tuh ada Chandra, Batang Pane, Simpati Star, Putra Pelangi. Itu bus-bus yang mau ke Aceh sama ke Labuan Batu sama ke Tapsel ya kan. Tahu nggak kalian? Nah itu guys. Nah di sini sangat berbanding terbalik dengan Indonesia ketika menjadi tuan rumah. Indonesia ketika menjadi tuan rumah, mereka menyediakan bus yang luar biasa paten, yang nyaman dan enak untuk dipakai perjalanan, ya kan? Kita lihatlah banyak sekali ketika baik itu Arab Saudi, Jepang, dan Australia ketika mereka datang ke Indonesia memiliki bus yang baik. Bahkan ketika nanti mau menjamu negara yang katanya pernah mencurangi kita, Bahrain, Indonesia membuat bus khusus yang cakep AFC Asian Qualifier, yang betul-betul ada tulisannya Bahrain dan ada gambar bendera Bahrain ya guys. Sampai segitunya totalitasnya Indonesia ngasih bus untuk timnas Bahrain. Nah ini kenapa timnas Australia ngasih busnya yang mati lampunya?
Bahkan di beberapa komen di situ ada netizen bilang bahwasanya ada di postingannya Eliano Renders, Nathan Choaon itu malah berdiri kayak macam gak kedapatan kursi katanya. Memang aku nggak ngikuti nggak subscribe mereka di Instagram ya, maksudnya dalam artian nggak subscribe berbayar. Tapi ada mungkin yang sudah subscribe berbayar dan di situ mereka meluapkan isi hati mereka setelah melihat komen-komen video-video mereka, video-video orang pemain timnas. Nah di situ ada yang bilang seperti kekurangan, tapi aku yakin nggak kurang. Tapi kalau misalnya udah dia ngomong kayak gitu, netizen yang udah ngeliat story-nya, tapi kata dia masih kaya gitu kan, jadi belum pasti. Nah tapi kita menyoroti ini dulu lah. Perlakuan timnas Australia memberikan bus yang mati lampu ini sungguh keterlaluan. Ya terlepas apakah memang budget timnas Indonesia cuma segitu yang mereka berikan sehingga apa ala kadarnya, tapi janganlah pula bus yang mati lampunya, ya kan? Bahaya kali, serius bahaya kali. Kebayang nggak tuh tiba-tiba berserak tuh anak-anak Indonesia semua, waduh, wassalam gitu kan. Tapi nggak tahu ya, ini kalian mungkin yang tahu tentang prosedur masalah pemakaian bus tim tamu. Coba kalian komen di kolom komentar, apakah itu dibayar sama tim tamu ke tim tuan rumah atau memang itu inisiatif daripada tim tuan rumah memberikan fasilitas seperti itu. Tapi kalau misalnya aku pernah dengar-dengar katanya kayaknya tim tamu yang datang memberikan duit sekian untuk masalah bus atau akomodasi dan hotel kayaknya atau iya pasti iyalah, hotel pasti orang PSSI lah gitu kan, tapi busnya apakah ini PSSI juga atau orang Australia? Nah ini tunggu, aku takutnya salah pula kita bilangkan Australia rupanya orang PSSI kan. Tapi kalau misalnya ini orang PSSI yang buat bus Indonesia kayak gini, waduh, ini kita sangat sayangkan nih. Pihak PSSI menyediakan bus yang mati lampunya, lampu depannya satu. Tapi kalau misalnya ini ulah daripada orang manajemen Australia, nah ini juga sangat kita sayangkan. Karena keselamatan pemain nomor satu guys. Kan? Tapi kalau misalnya bicara ini betul katanya PSSI yang menyediakan, waduh, sungguh terlalu kan. Padahal tiket VIP kita kasih untuk apa? Untuk apa namanya? Tiket pesawat ya kan, yang kelas bisnis. Terus juga hotel juga cakep, masa busnya dikasih kayak gitu yang mati lampunya, kan? Apakah ini efek daripada efisiensi? Asik. Oke. Nah, melihat bus daripada timnas Indonesia itu yang dinilai sangat buruk, di sini memancing reaksi daripada netizen memberikan komentar pedas. Yang paling nyelekit ini tuh apa, daripada Yola_Risma, dia bilang masih bagus lagi bis sekolah anakku, katanya. Oh Jang, masih bagus sekolah bis sekolah anaknya. Baru dia bilang, Damri mana nih? Baru ada yang balas, tujuan Sydney Canberra, katanya. Baru ada yang komen nih, mantap nih, masih bagus lagi bisnya Bos Juragan 99. Nah ini lagi nih, pas nih, sesuai yang kayak kita bahas tadi guys. Bahrain keenakan dikasih bus bagus njir, mending kasih yang lebih parah daripada ini katanya. Waduh. Kayaknya Indonesia kalau ngejamu para pemain luar pasti dikasih bus yang bagus-bagus. Lah ini giliran kita kok dikasih seadanya ya. Nah ini nih, makanya perlu juga kita tahu siapa sebenarnya PJ bus ini kan. Ya terlepas daripada bus, tapi aku sangat mengapresiasi Coach Patrick Kluivert, yang mana ketika sudah selesai latihan di situ banyak supporter yang udah nunggu di gerbang, tapi dia masih mau mendatangi fans timnas. Padahal itu agak jauh, mungkin dia pasti udah lelah, dia udah mau naik bus, tapi dia suruh semua yang lain, oke lanjut aja luan, tapi dia mau turun, dia tanda tangani satu persatu daripada jersey supporter timnas, dan dia juga mau untuk memberikan sebuah patah, dua patah, tiga patah, merespon daripada pertanyaan serta ya ucapan daripada fans Indonesia yang datang ke stadion Jubilee Stadion, ya kan? Itu patut kita apresiasi Coach Patrick Kluivert yang bisa kita bilang cukup humble guys untuk seluruh warga Indonesia. Nah kita kembali lagi ke bus.
Ini kita masih belum tahu siapa sebenarnya PJ Bus ini, apakah orang Indonesia, apakah orang Australia. Kalau misalnya orang Indonesia udah ngasih duit ke Australia untuk masalah bus, terus bus yang datang mati lampu sebelah, ini patut kita salahkan orang Australia. Tapi sebaliknya, jika ini memang orang Indonesia sendiri yang nyari busnya, maka kita juga harus menyalahkan orang PSSI. Kenapa? Karena terlalu berbahaya memberikan sebuah bus yang mati lampunya sebelah di malam hari dan membawa pemain timnas Indonesia dan pelatih. Cukup berbahaya. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang bus timnas Indonesia yang mati lampunya sebelah di saat malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.